Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui, Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, beliau punya seorang putri yang bernama Fatimah binti Malik. Putri beliau bisa dikatakan benar-benar copy paste dari Imam Malik. Kenapa kita katakan copy paste dari Imam Malik? Karena sang putri yang bernama Fatimah ini benar-benar mewarisi kealiman, keilmuan, dan ketaatan dari sang ayah. Bahkan disebutkan putri beliau Fatimah ini menghafal kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik di luar kepala. Beliau punya semangat keilmuan yang begitu tinggi, kitab yang ditulis dan dikarang oleh ayahnya tidak sekedar dibaca, bahkan dihafal oleh sang putri di luar kepala. Salah satu yang menjadi kebiasaan sang putri adalah ketika Imam Malik menggelar pengajian Muwatta, pembacaan kitab Muwatta, biasanya dalam pengajian ini para murid laki-laki akan disuruh oleh Imam Malik untuk membaca kitab Muwatta, membaca dari buku. Dan sang putri biasanya selalu hadir dari belakang pintu. Yang menarik adalah ketika ada di antara murid Imam Malik yang salah dalam membaca, salah ketika membaca, sang putri akan mengetuk pintu, memberikan kode dan isyarat kepada sang ayah kalau bacaan sang murid tadi salah. Dan yang hebatnya adalah ketika mengoreksi bacaan dari murid laki-laki Imam Malik, sang putri tidak melihat sama sekali ke buku, mengoreksi dari hafalan beliau di luar kepala. Di samping punya seorang putri yang mewarisi kealiman beliau, Imam Malik juga punya seorang putra. Nama putra beliau adalah Muhammad. Tetapi Muhammad ini jauh berbeda dengan Fatimah. Muhammad punya hobi, punya kegemaran mengoleksi atau memelihara burung merpati. Ini menjadi hobinya. Beli burung merpati kemudian dikumpulkan, beli burung merpati dikumpulkan. Suatu hari Imam Malik melihat putra beliau Muhammad di pasar berlari-lari memegang burung merpati. Dan kebetulan ketika itu putri beliau yang bernama Fatimah tadi berada di sisi beliau. Kata Imam Malik ketika itu, ini Fatimah adalah putri saya. Dan itu si Muhammad juga putra saya. Kemudian beliau mengucapkan suatu kata-kata yang akan dikenang terus sampai akhir zaman. Kata Imam Malik, al-adab adabullah la adabal aba wal ummahat. Al-khair khairullah wa la khairul aba wal ummahat. Kata Imam Malik, adab dan kebaikan yang ada pada diri seorang anak itu sejatinya adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kehebatan seorang ayah atau seorang ibu dalam mendidik anak. Karena Imam Malik kita lihat tadi, beliau mengajarkan putri beliau Fatimah, mendidik putri beliau Fatimah, Fatimah menjadi seorang yang mewarisi keilmuan Imam Malik. Begitu juga dengan Muhammad tadi. Berbagai cara, berbagai upaya dilakukan oleh Imam Malik agar putra beliau yang bernama Muhammad tadi punya kecintaan kepada ilmu. Rajin dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tetapi itu tidak terjadi sama sekali. Imam Malik tidak berhasil mengarahkan putra beliau untuk mencintai ilmu sebagaimana putri beliau bisa mencintai ilmu. Maka kata Imam Malik, adab dan kebaikan yang ada pada seorang anak itu merupakan anugerah dan karunia dari Allah. Ketika anak seseorang hebat, anak seseorang berhasil, itu bukan karena kehebatan dan kesungguhan orang tua, itu murni karena karunia dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membaca kisah orang-orang soleh dan kita membaca kisah para nabi dalam Al-Quran, kita tentu akan mendapati mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Kita diuji dan diberikan cobaan oleh Allah. Para nabi dan orang-orang soleh juga mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Di antara ujian dan cobaan yang dialami oleh orang-orang soleh, oleh para nabi adalah mereka diuji melalui keluarga terdekat mereka. Kita akan melihat nanti ada di antara para nabi yang mereka diuji melalui pasangan-pasangan mereka. Kita juga akan membaca nanti
Ada di antara orang-orang soleh, di antara para nabi, mereka diuji melalui ayah mereka. Ada juga di antara orang-orang soleh yang diuji melalui anak mereka. Ada juga di antara para nabi diuji melalui paman-paman mereka. Kita lihat, siapa di antara nabi yang diuji melalui pasangan atau melalui istri mereka? Itu dialami oleh Nabi Nuh, dialami oleh Nabi Lut, sampai-sampai diabadikan oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihain fakhanatahuma. Allah berikan permisalan atau perumpamaan untuk orang-orang kafir, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Istrinya Lut dan istrinya Nuh, kata Allah, berada di bawah bimbingan, berada di bawah arahan dua orang yang soleh, dua orang nabi. Akan tetapi kedua-duanya mengkhianati suami mereka. Bagaimana istri Nabi Nuh mengkhianati Nabi Nuh? Ketika Nabi Nuh mengatakan akan terjadi banjir besar, maka Nabi Nuh membuat kapal besar. Apa kata istri beliau kepada Nabi Nuh? Wahai orang gila, di suasana, di cuaca yang panas ini, di musim kemarau ini, mana mungkin akan terjadi banjir besar? Ini kata istri Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihi salam. Berbeda lagi dengan istri Nabi Lut. Kita baca nanti dalam Al-Quran, ketika ada malaikat yang menyamar menjadi pemuda yang gagah-gagah datang ke rumah Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut memberikan kode, menghidupkan lampu, memberitahukan kepada kaum Sodom kalau ada orang gagah, ada pemuda yang gagah-gagah datang ke rumah Lut. Akhirnya rumah Nabi Lut diserbu oleh mereka yang suka kepada sesama jenis. Ini pengkhianatan, ujian yang dialami oleh para nabi. Istri mereka tidak mendukung dakwah mereka. Istri mereka justru menentang mereka. Kita lihat lagi, Nabi Ibrahim alaihi salam diuji melalui ayah beliau. Ayah beliau tidak sekedar seorang yang kafir, tidak sekedar penyembah berhala. Lebih dari itu, ayahnya justru seorang pembuat patung. Membuat patung yang akan disembah oleh orang lain. Kita lihat lagi misalnya, Nabi Nuh tidak sekedar istrinya saja, anaknya juga tidak menerima seruan dan dakwah Nabi Nuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita baca salah satu surat Al-Quran, itu merupakan celaan dari Allah bagi paman Nabi. Surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka dan binasalah Abi Lahab. Abi Lahab siapa? Paman Nabi, saudara kandung dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Dicela langsung, ujiannya dari pamannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti ini kita lihat orang-orang soleh, mereka itu kadang diuji melalui jalur keluarga mereka. Nah, sekarang kita melihat seperti ini. Dalam keseharian, dalam kehidupan kita sehari-hari, para orang tua, baik itu ayah atau ibu, mereka akan sungguh-sungguh, akan melakukan berbagai cara untuk mendidik anak mereka supaya anak mereka tumbuh menjadi anak yang baik. Supaya anak mereka tumbuh menjadi anak yang soleh. Maka kita lihat misalnya, orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke pendidikan pesantren misalnya. Atau ke sekolah-sekolah yang dianggap unggul. Harapannya apa? Anaknya dididik di sekolah unggul, anaknya dididik di pesantren, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Secara umum kaedahnya seperti itu. Ketika anak dididik dengan baik, anak akan menjadi anak baik. Tetapi kadang ada pengecualian. Orang tua sudah berusaha sungguh-sungguh mendidik anak, terkadang anaknya masih jauh dari harapan. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam tidak mungkin beliau tidak mendidik anaknya. Mustahil. Nabi Nuh alaihi salam mustahil beliau tidak mendakwahi anaknya, tidak mungkin. Orang saja didakwahi, apalagi anaknya. Namun apa yang terjadi? Ketika banjir besar datang, kata Nabi Nuh kepada putra beliau, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, ayo naik bersama ayah ke atas kapal, jangan engkau ikuti orang-orang kafir. Jawaban anaknya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, saya tidak akan naik kapal bersama engkau, saya akan naik ke atas gunung yang tinggi, di situ air tidak akan sampai, kami akan selamat. Setelah anaknya mengucapkan seperti itu, langsung datang ombak besar, anaknya tenggelam. Padahal Nabi Nuh sudah mendidik anaknya. Begitu juga dengan kita. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah bukan hasil,
Bukan anak kita menjadi baik atau tidak menjadi baik. Yang akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah adalah apakah kita sudah berusaha mendidik anak atau tidak. Soal berhasil atau tidak itu tidak akan ditanyakan oleh Allah. Tidak mungkin ditanyakan berhasil atau tidak. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, yang beriman kepada beliau hanya puluhan orang. Kalau ditanya hasil, tentu Nabi Nuh akan dikatakan sebagai seorang yang gagal. Tetapi Allah sama sekali tidak akan menanyakan hasil. Yang ditanyakan oleh Allah adalah sudah sejauh mana usaha seseorang mendidik anaknya, sudah sejauh mana usaha seseorang mengajak pasangannya untuk taat kepada Allah. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membaca kisah orang-orang soleh, itu sejatinya bisa menjadi pelipur lara, menjadi penghibur bagi hati kita. Kenapa demikian? Misalnya, dalam kehidupan kita, mungkin ada di antara kita yang lelah menghadapi istri yang cerewet. Tiap sebentar dikomentari ini, itu. Mungkin kita merasa lelah. Tetapi jika dibandingkan dengan istri Nabi Nuh, dibandingkan dengan istri Nabi Lut, belum apa-apa. Apa yang dilakukan oleh pasangan kita, oleh istri kita. Bahkan pernah terjadi seseorang ingin mengadukan istrinya yang cerewet ke Sayyidina Umar. Datang ke rumah Sayyidina Umar, ingin mengetuk pintu rumah Sayyidina Umar. Ternyata yang terjadi apa? Sayyidina Umar sedang diceramahi oleh istrinya. Bagaimana mungkin saya mengadu kepada Sayyidina Umar sementara istrinya lebih cerewet daripada istri saya? Barangkali mungkin di antara kita ada yang orang tuanya tidak sesoleh yang kita harapkan. Mungkin kita berharap orang tua kita taat, rajin ke masjid, tetapi mereka sholat, tetapi sholatnya tidak di masjid. Itu belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh ayah Nabi Ibrahim. Tidak sekedar mentanda, ayah Nabi Ibrahim justru membuat patung. Jika mungkin ada di antara kita yang dibuat capek, dibuat lelah ketika mendidik anak-anak kita tentu tidak separah anak Nabi Nuh alaihi salam. Seorang anak yang kafir diterjang oleh ombak besar, dilihat oleh ayahnya tenggelam dalam kekafiran. Maka sejatinya ketika kita melihat apa-apa yang dialami oleh orang-orang soleh, ujian yang dialami oleh orang-orang soleh, itu bisa menjadi pelipur lara, penghibur hati kita, penguat kita untuk terus melakukan kebaikan di tengah-tengah keluarga kita. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.